Dua remaja di Deli Serdang nekat bunuh wanita terapis. Wali kota umumkan 2 camat dan lurah positif narkoba. Guru di Siantar memanfaatkan halaman bertani hidroponik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Indra Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 2 remaja pelaku pembunuhan terhadap terapis wanita di kawasan Percut Setuan ditembak personil Satreskrim Polrestabes Medan. Pelaku melawan petugas saat ditangkap. 18 lewat. Kesal karena dimintai uang, 2 remaja AF dan NR berusia 18 tahun nekat membunuh Rusti di sebuah rumah pijat di kawasan Percut Setuan. 2 pelaku sempat menghilang hingga akhirnya disergap petugas di kawasan Mabar, Kota Medan. Keduanya terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Kepada petugas, pelaku mengaku kesal karena dimintai uang 100.000. Kesepakatan awal tarif pijat sebesar 100.000. Namun usai mereka dilayani, korban meminta tambahan 100.000 lagi. Pelaku yang tidak punya uang lagi kemudian membekap wajah korban dengan bantal, lalu kemudian membenturkan kepala korban ke tembok hingga meninggal dunia. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengatakan pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Usai dari lokasi kejadian, polisi hanya menemukan bukti-bukti yang minim seperti rambut korban dan alat kontrasepsi. Melakukan sesuatu yang kontennya dewasa ini ya. Kemudian karena ditagih atau diperintah disuruh bayar 100.000 tidak punya uang, maka kemudian melakukan pembunuhan atau menghabiskan atau menghilangkan nyawa dari korban atas nama korbannya. Kini kedua pelaku ditahan dan terancam hukuman berat dengan pasal pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah rekaman CCTV merekam aksi perampokan di siang hari di Jalan Tamrin, Medan. Korban dirampok tepat di depan rumah sendiri. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya aksi perampokan di Jalan Tamrin, Kota Medan beberapa waktu lalu. Korban yang sedang bersantai di depan rumahnya dihampiri pelaku dan diancam akan dilukai dengan senjata tajam jika tidak menyerahkan handphone yang sedang digunakannya. Tidak hanya handphone, kalung besi yang dipakai korban juga dirampas pelaku. Peristiwa ini sempat viral, petugas yang menerima laporan korban langsung mengejar pelaku dan meringkus salah satu pelaku yakni YA. Pelaku YA berperan sebagai pengemudi sepeda motor, sedangkan eksekutor masih dalam pengejaran. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyampaikan pelaku yang terlibat dalam kasus perampokan ini berstatus sebagai residivis dan sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Pelaku diimbau agar segera menyerahkan diri. Modusnya menghampiri seseorang yang menyendiri. Memang salah satunya target adalah yang mempunyai harta benda, salah satunya kalung ataupun handphone. Modusnya memang untuk mengambil dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata. Sudah berulang pelaku, Pak? Sudah berulang, dan itu pun residivis terkait tindak pidana lainnya, salah satu narkoba juga. Masih ada pelaku lain? Masih ada pelaku lain yang masih kita buru, kita dibelokkan, masih kita tindak lanjuti. Pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di bantaran rel kereta api Desa Serbajadi Sunggal. Dalam penggerebekan ini, 6 pelaku ditangkap berikut barang bukti.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam mendaki perbukitan Torsihite, petugas gabungan BNN Provinsi, TNI, Polri akhirnya menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar. Pohon ganja tersebut memiliki tinggi 150 cm. Pohon-pohon ganja ini langsung dicabut dan dimusnahkan di lokasi, beratnya mencapai 5 ton dan cukup berpotensi merusak generasi muda. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara, Kombes Pol Wadi Sakbani mengatakan pemusnahan ladang ganja ini sesuai atensi BNN dalam perang terbuka dengan jaringan narkotika di Indonesia. Ganja tersebut sudah berusia 3 bulan dan cukup besar. Ini kami menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk tidak lagi berulang dan berulang terus menanam ganja. Karena bagaimanapun ketika ini ditanam, diproduksi, itulah yang nanti menyebar di masyarakat kita, generasi muda kita. Ini yang harus kita jaga dan ini harus kita cegah. Komitmen dari narkoba. Tangkapan ini mendapat apresiasi Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendukung pemberantasan segala jenis narkotika di daerahnya. Paralel dengan kegiatan ini, kami rencana akan membuka akses jalan dari Huta Tinggi ke daerah Aiknabara, terus ke Apung Palas. Nah, harapan kami dengan adanya nanti pembukaan jalan ini, maka ruang yang tadi digunakan untuk menanam tanaman ganja ini akan terbuka, sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan tanaman. Usai memusnahkan ladang ganja, BNN Provinsi Sumatera Utara membawa sampel sebanyak 36 batang pohon ganja sebagai barang bukti. Dalam operasi ini, petugas tidak menemukan para petani ganja di lokasi. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 2 camat dan lurah positif narkoba, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Wali Kota Medan bersama BNN Provinsi Sumatera Utara umumkan 4 orang ASN Pemko Medan positif narkoba. Keempatnya akan menjalani rehabilitasi sesuai arahan BNN Provinsi Sumatera Utara. Pasca pemeriksaan dan tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi, 4 aparatur sipil negara ASN dinyatakan positif narkoba. 2 diantaranya camat dan 2 lainnya lurah yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyebut keempatnya sudah dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim BNN Provinsi serta dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Pemko Medan. Dari hasil pemeriksaan, 3 orang mengakui menggunakan narkoba, 1 diantaranya mengaku mengkonsumsi obat penenang dengan resep dokter. Mereka menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada keempat anak buahnya tersebut. Sanksi tersebut akan menjadi contoh ASN di lingkungan Pemko untuk tidak menggunakan narkotika jenis apapun. Maka dari itu juga harus ada hukuman kepada yang bersangkutan juga. Nah, menyangkut kepada kesana, tentu kami juga butuh nanti saran-saran dari BNN, apakah memang dilakukan dengan sadar dan dengan niatnya menggunakan, apakah memang penggunaan alprazolam itu sesuai dengan kebutuhan medis. Tapi kalau penggunaan alprazolam tadi memang dikarenakan untuk entah bersenang-senang atau memang ketergantungan obat, nah itu yang berubah menjadi dari hukuman sedang menjadi hukuman berat. Sebelumnya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meminta seluruh jajarannya, mulai dari camat hingga lurah, melakukan tes urin di rumah dinas Wali Kota Medan. Hal ini dilakukan agar jajaran Pemko Medan bersih dari narkoba. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis.
Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Precut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya? makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara? Juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Guru manfaatkan halaman bertanam hidroponik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal kreativitas, seorang pemuda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik jadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya ini merupakan kampanye pada masyarakat untuk peduli lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya.
Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aroma yang harum dan segar menjadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Febi Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk arsik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makannya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang guru di kota Pematang Siantar berhasil memanfaatkan pekarangan kediamannya untuk bertanam sayur hidroponik. Kini hasil panen tanaman hidroponiknya mampu menopang ekonomi keluarga. Di pekarangan rumah seluas 20 meter persegi inilah Nerpi Jaya Panjaitan, seorang guru di kota Pematang Siantar, berhasil membudidayakan berbagai sayur dengan metode hidroponik. Warga Jalan Pulut Putih, Kecamatan Siantar, Marimbun, Kota Pematang Siantar ini awalnya mencoba hidroponik untuk membantu perekonomian keluarga. Namun kini usaha yang dirintis sejak awal tahun sudah memiliki pelanggan tetap. Kualitas sayur yang berbeda dengan sayur pada umumnya menjadi alasan pelanggan membeli sayuran hidroponik miliknya.
Untuk menjaga kualitas hasil panen, Nerpi mengaku menjaga kualitas air dan nutrisi yang diberikan untuk tanamannya. Oh, kalau sayur hidroponik, Pak, seperti pembuktian pelanggan, lebih berkualitas, Pak. Karena ini bebas dari pestisida. Jadi sudah banyak belanja ke sini, Pak. Ada dokter, ada guru, masyarakat di sini juga, KPKP, sudah membuktikan, Pak. Seorang pelanggan sayur hidroponik mengaku bahwa sayuran dengan sistem hidroponik memiliki rasa yang berbeda dan lebih manis dibandingkan dengan sayuran biasanya, sehingga lebih disukai terutama untuk anak-anak. Nah, kalau saya makan yang saya ambil dari hasil hidroponik ini, rasanya manis. Anak saya pun suka, biasanya anak saya nggak suka makanan lalap kayak kambing. Bagi petani hidroponik, awalnya cukup mengalami kendala dalam memasarkan sayur karena harga yang sedikit lebih mahal. Namun kini, sayur hidroponik semakin digemari masyarakat karena memiliki kualitas yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.